Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 511. Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu. Namun mereka tertegun ketika mereka melangkah memasuki halaman yang luas, yang nampak bersih dan terpelihara rapi. Di tengah-tengah halaman yang tua itu berdiri sebuah rumah tua yang sudah mulai rusak, meskipun mendapat perawatan yang cukup. Tetapi kayu-kayunya mulai menjadi lapuk. Di sana-sini nampak beberapa jenis kayu yang berbeda dari bangunan aslinya. Nampaknya ada beberapa bagian yang sudah diganti, tetapi dengan bahan seadanya. Meskipun demikian, namun keagungan bangunan itu masih terasa. Marilah. Inilah rumahku. Karena rumah ini tidak berpenghuni serta tidak seorang pun yang mengaku memilikinya, maka rumah ini pun telah aku akui sebagai rumahku. Gelagah Putih dan Rarawulan pun melangkah mengikuti Kiai Namaskara. Langkah mereka tertegun ketika dari pintu Seket Heng muncul seorang yang bertubuh agak bongkok. Ketika orang itu berjalan mendekati Kiai Namaskara, Gelagah Putih dan Rarawulan melihat orang itu agak timpang pula. Segores luka nampak di wajahnya. Sebelah telinganya agak lebih besar dari telinganya yang satu lagi. Ia adalah muridku yang setia, berkata Kiai Namaskara. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk hormat. Dengan suaranya yang bernada tinggi, orang itu berkata, "Selamat datang di istana kami." "Terima kasih," jawab Gelagah Putih. "Namanya Sangli," berkata Kiai Namaskara. "Ia ikut aku sejak remaja. Sekarang rambutnya, kumisnya yang tipis, janggutnya yang jarang, sudah memutih semuanya. Bahkan ia sudah nampak setua aku sendiri." Orang itu tersenyum. Meskipun tubuhnya dan wajahnya cacat, tetapi nampak kelembutan terpancar di wajahnya. Gelagah Putih dan Rarawulan terkejut ketika mereka melihat sekelompok serigala keluar dari pintu Seket Heng. Namun ketika orang yang agak bongkok itu mengayunkan tangannya maka serigala-serigala itu pun berlarian menjauh. Di sudut gandok, serigala-serigala itu berpapasan dengan beberapa ekor domba yang berlari-larian ke halaman. Serigala-serigala itu hanya berpaling saja. Tetapi tidak seekor pun dari serigala-serigala itu yang mengganggu domba-domba itu. Gelagah Putih dan Rarawulan menahan nafas. Tetapi kemudian jantung mereka telah dicengkam oleh keheranan. Serigala-serigala itu tidak berbuat apa-apa. Apalagi menerkamnya. Domba-domba itu pun sama sekali tidak menjadi ketakutan. Agaknya mereka sudah terbiasa bergaul dengan serigala, dan bahkan ketika dua ekor harimau yang besar itu memasuki halaman itu. Tidak terasa ada permusuhan di halaman rumah yang besar itu. Dua ekor harimau itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan ke halaman samping, dan hilang di balik tanaman perdu, yang agaknya merupakan tanaman yang daunnya, atau batangnya atau akarnya, dapat dipergunakan untuk membuat obat-obatan. Segerumbul-segerumbul, terpisah-pisah menurut jenisnya. "Marilah, Nger. Naiklah." Kiai Namaskara mempersilahkan. Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun kemudian naik ke pendapa. Di peringgitan telah terbentang tikar pandan yang putih. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian duduk, ditemui oleh Kiai Namaskara dan Ki Sangli. "Angger berdua," berkata Kiai Namaskara kemudian. "Setelah duduk sejenak, perkenankan aku mengetahui, siapakah Angger berdua ini? Tetapi bukankah Kiai sudah menunggu kami hampir 50 tahun? Kiai Namaskara tersenyum. Katanya, "Aku memang sudah menunggu selama 50 tahun. Tetapi aku tidak tahu siapakah yang aku tunggu itu. Baru kemudian setelah aku melihat Angger berdua, sikap Angger menanggapi kelakuan anak-anak muda itu, maka aku baru tahu, bahwa Anggerlah yang aku tunggu." "Kenapa kami berdua, Kiai?" Angger belum menjawab pertanyaanku. "Oh," Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Namaku Gelagah Putih, Kiai. Perempuan ini adalah istriku. Namanya Rarawulan. Kami tinggal di tanah perdikan Menoreh." Kiai Namaskara mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, "Sekarang, Angger berdua akan pergi kemana?" "Kami akan pergi ke Jati Anom. Ayahku tinggal di Jati Anom." "Jika aku boleh tahu, siapakah nama ayah Angger?" "Orang memanggil ayahku Ki Widura." "Ki Widura," ulang Kiai Namaskara. "Ya, Kiai." Kiai Namaskara mengangguk-angguk. Katanya,
Aku seperti orang asing yang tidak mengenal siapa-siapa. Tetapi orang pun tidak mengenal aku. Selain Kiai sudah memperkenalkan nama Kiai, siapakah sebenarnya Kiai Namaskara ini? Seperti yang Kiai katakan, Kiai menemukan rumah ini. Dengan demikian maka Kiai tentu berasal dari tempat yang lain. Ya, Nger. Tetapi seperti yang aku katakan, aku bukan orang penting. Aku orang kebanyakan, sehingga namaku tidak akan pernah dikenal oleh siapapun. Aku anak-anak keluarga Padesan. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya aku menetap di sebuah padepokan. Sebuah padepokan kecil di lereng Gunung Kelut. Muridku tidak lebih dari 9 orang. Tetapi tidak semua muridku memenuhi harapanku. Ada di antara mereka yang bersikap baik. Tetapi ada pula yang sebaliknya. Tetapi aku sadar bahwa hal seperti itu dapat saja terjadi. Mereka bukan benda-benda mati yang dapat aku bentuk menurut keinginan dan seleraku. Mereka adalah sosok yang hidup, berakal budi. Mereka dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan keluarga mereka, dipengaruhi oleh pergaulan mereka dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup mereka. Sehingga karena itu, wajarlah jika 9 murid-muridku itu mempunyai 9 sifat dan watak yang berbeda-beda. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Terakhir, aku kehilangan 8 dari 9 muridku. Seorang di antara mereka menyatakan kesetiaannya kepadaku. Ia ikut aku kemanapun aku pergi, karena aku pun kemudian telah meninggalkan padepokan kecilku dan kembali mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya aku temukan rumah ini. Sudah lama Kiai tinggal di rumah ini, bertanya Gelagah Putih. Sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun? Ya. Tetapi saat itu aku belum memisahkan diri dari kehidupan. Aku masih berhubungan dengan kehidupan sesama, meskipun aku tidak pernah berterus terang bahwa aku tinggal di sini. Tetapi hampir 10 tahun terakhir, hubunganku dengan sesama itu semakin menjadi jauh. Dan terakhir, aku jarang sekali keluar dari tempat ini. Tetapi Kiai sudah menunggu 50 tahun. Jika aku katakan bahwa aku menunggu, bukan berarti aku tidak mencari. Tetapi aku memang tidak pernah bertemu dengan orang yang aku cari itu. Aku harus menunggu sampai hampir 50 tahun. Barulah aku bertemu dengan orang yang aku cari. Siapakah yang sebenarnya Kiai tunggu itu? Kami berdua, atau orang lain yang mempunyai beberapa persamaan dengan kami? Atau sikap dan sifat-sifat kami yang dapat Kiai tangkap pada saat Kiai mengamati kami berdua? Ger. Aku tahu bahwa bukan Angger berdua saja yang memiliki sifat dan watak yang menarik perhatianku. Tetapi Angger berdualah yang pertama-tama kami temui sekarang ini. Apakah yang telah kami lakukan? Berkelahi? Ya, berkelahi. Tetapi Angger berdua berkelahi bukan dikendalikan oleh kebencian, dendam dan kedengkian. Angger berkelahi karena alasan yang sangat masuk akal. Bahkan pada akhirnya, nampak jelas bahwa Angger berkelahi bukan dikendalikan oleh nafsu berkelahi semata-mata. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu. Keduanya saling berpandangan sejenak. Sementara itu Kiai Namaskara berkata selanjutnya. Aku tertarik kepada sikap kalian di akhir perkelahian itu. Kalian biarkan anak-anak bengal itu pergi. Semula aku menduga bahwa tentu akan jatuh korban dalam perkelahian yang jumlahnya tidak seimbang itu. Tetapi ternyata tidak. Kalian biarkan mereka pergi, meskipun sebenarnya kalian dapat mencegahnya jika kalian mau. Menghukum mereka dan berbuat apa saja untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi yang kalian lakukan bukan itu. Tetapi aku sudah melukai beberapa orang di antara mereka, Kiai, sela Rara Wulan. Kau memang sedang marah, Nger. Tetapi itu wajar sekali. Seperti orang lain, kau pun dapat menjadi marah karena kau dan suamimu sudah diganggu. Tetapi kemarahan itu tidak membakar kebencian dan dendam di dadamu. Kau tumpahkan kemarahanmu. Sesudah itu, sudah. Jika saja ada di antara mereka yang kau bunuh, maka sikapku pun akan berbeda. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Kau bentak mereka dengan marah. Tetapi kemarahanmu bersih. Kau suruh mereka pergi tanpa berniat memuaskan kemarahanmu dengan mencelakai mereka, meskipun itu dapat kau lakukan. Rara Wulan tidak menjawab. Justru kepalanya tertunduk, seperti juga Gelagah Putih. Ger, berkata Kiai Namaskara kemudian.
Aku berharap agar Angger berdua bersedia tinggal di rumah ini barang 2-3 hari. Mungkin ada yang menarik yang dapat Angger lihat di sini. Kiai, sahut Gelagah Putih. Terima kasih atas kebaikan Kiai kepada kami berdua. Tetapi kami sedang dalam perjalanan menuju ke Jati Anom. Jati Anom bukan tujuan kami terakhir, Kiai. Kami masih akan menempuh perjalanan jauh sekali. Kemana? Kami belum tahu kemana kami harus pergi, Kiai. Tetapi kami akan mulai dengan perjalanan ke barat. Ke barat? Tetapi Angger berdua sekarang justru pergi ke arah timur. Kami akan singgah di rumah ayah, Kiai. Juga singgah di rumah kakak sepupuku. Siapa? Kakang Untara. Kitumenggung Untara? Pemimpin pasukan Mataram yang berada di Jati Anom? Ya, Kiai. Kiai sudah mengenal Kakang Untara? Secara pribadi belum, Nger. Tetapi aku tahu, dan banyak orang yang tahu, bahwa Kitumenggung Untara adalah panglima pasukan Mataram yang berada di Jati Anom. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Nah, Nger, berkata Kiai Namaskara dengan penuh harapan. Aku mohon Angger berdua bersedia singgah di rumah ini barang 2-3 hari. Setelah itu Angger dapat pergi ke Jati Anom. Kemudian kembali ke barat. Jika saja sempat, aku masih juga berharap Angger singgah lagi di rumahku ini. Sejenak Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan. Namun agaknya tersirat di wajah mereka keinginan untuk mengetahui, untuk apa Kiai Namaskara mengharap mereka untuk bermalam barang 2-3 hari di rumah itu. Dengan nada datar, Gelagah Putih pun bertanya kepada Rara Wulan. Apakah kita dapat tinggal di sini selama 2 atau 3 hari, Rara? Terserah sajalah kepada, Kakang, jawab Rara Wulan. Kiai Namaskara tersenyum. Sementara itu Ki Sangli pun berkata. Nah, seorang perempuan yang berkata terserah sajalah, berarti bahwa ia telah menyetujuinya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tersenyum pula. Apakah benar begitu? Bertanya Rara Wulan. Ki Sangli tertawa. Katanya. Ketika orang tua Nyi Rara Wulan bertanya, apakah Rara Wulan bersedia menjadi istri Gelagah Putih, Angger tentu juga menjawab. Terserah kepada ayah ibu. Rara Wulan tersenyum sambil menunduk. Rasanya wajahnya menjadi panas. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa justru Rara Wulan sendirilah yang telah memilih Gelagah Putih untuk menjadi suaminya. Bukan orang tuanya. Karena itu, sebelum ada orang yang bertanya kepadanya, Rara Wulan sudah mengiyakannya. Dalam pada itu, maka akhirnya Gelagah Putih dan Rara Wulan menyatakan kesediaan mereka untuk berada di rumah itu barang 2-3 hari, meskipun itu akan berarti bahwa perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan akan tertunda. Nah, jika demikian, biarlah aku mempersiapkan segala-galanya, berkata Ki Sangli. Mempersiapkan apa, Ki Sangli? Bilik tidur, minum dan makan. Aku harus menyediakan nasi lebih banyak dari biasanya. Aku pun harus merebus air lebih banyak, kemudian menyediakan bilik tidur buat kalian berdua. Di sini ada banyak bilik tidur. Tetapi tidak semuanya dapat dipakai. Tenaga kami pun tidak mampu merambah semuanya, sehingga kami hanya merawat beberapa bagian saja yang penting dan perlu. Terutama wajah dari rumah ini. Sudahlah, Ki Sangli. Jangan merepotkan. Biarlah kami siapkan bilik tidur bagi kami. Biarlah kami membantu mengerjakan pekerjaan dapur. Apalagi Rara Wulan sudah terbiasa bekerja di dapur. Ki Sangli tertawa. Katanya. Tetapi kalian adalah tamu di sini. Kami akan menghormati tamu-tamu kami sebagaimana seharusnya. Kami akan merasa lebih kerasan tinggal, jika kami dapat melakukannya sebagaimana di rumah kami sendiri, sahut Gelagah Putih. Kiai Namaskaralah yang menyahut. Baiklah. Biarlah mereka melakukannya sebagaimana di rumah sendiri. Sangli, tunjukkan saja kepada mereka, bilik yang manakah yang dapat mereka pergunakan. Kemudian tunjukkan pula, pintu yang manakah yang menuju ke dapur. Baik, Kiai, jawab Ki Sangli. Marilah. Aku tunjukkan bilik itu kepada kalian, Nger. Kemudian aku akan merebus air untuk menjamu Angger berdua, yang tentu merasa haus. Nanti sajalah Angger Rara Wulan pergi ke dapur. Sekarang biarlah Angger berdua membersihkan bilik yang akan dipergunakan.
Kisangli itu pun kemudian mengajak Gelagah Putih dan Rara Wulan masuk ke ruang dalam lewat pintu peringgitan. Demikian mereka berada di ruang dalam, maka mereka pun menjadi semakin kagum. Beberapa langkah dari pintu peringgitan, lantai pun menjadi agak tinggi. Saka guru di ruang dalam itu berukir halus. Demikian pula gebyok ketiga buah sentong. Sentong kiri, kanan dan sentong tengah. Pada bagian atas gebyok berukir dan diwarnai dengan sungging itu, dilukis pula berbagai macam bentuk. Lingkaran yang terbagi oleh busur-busur lingkaran dalam warna yang beraneka. Beberapa huruf yang tidak dapat langsung dimengerti maknanya. Gambar burung, binatang buas dan beberapa jenis raja kaya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertegun sejenak. Namun kemudian mereka pun berjalan lebih cepat menyusul Kisangli yang sudah berjalan lebih dahulu. Lewat di lantai yang lebih rendah di sebelah ketiga buah sentong itu, mereka sampai ke ruang yang hampir sama luasnya dengan ruang dalam. Juga di bawah atap yang bergaya joglo. Keempat saka gurunya juga berukir lembut. Demikian pula uleng di atasnya, dan gebyok yang membatasi ruang itu. Tetapi di bangunan itu tidak terdapat 3 buah sentong. Sentong kiri, kanan dan sentong tengah. Yang ada adalah bilik-bilik yang berada di tepi. Sementara itu di bagian tengah bangunan itu tidak bersekat, sehingga kesannya sebuah ruang yang luas. Tetapi karena sinar matahari tidak leluasa masuk ke dalamnya, maka ruangan itu menjadi tidak terlalu terang. Hanya ada 2 pintu di samping yang terbuka. Kemudian 2 pintu butulan yang menuju ke longgangan belakang, mengitari rumah induk itu dengan dapur. Ruang di belakang itu benar-benar telah mengejutkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Pada dindingnya yang sudah tua tergantung berbagai macam perhiasan yang berwarna kuning buram. Namun menilik wujudnya, perhiasan dinding itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan yang tinggi. Agaknya Kisangli mengetahui bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan mengagumi benda-benda itu. Karena itu, maka Kisangli pun berkata, "Angger berdua dapat melihat benda-benda perhiasan dinding itu." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka pun kemudian mendekati salah satu perhiasan dinding yang berbentuk bulat. Pada hiasan dinding itu terdapat lukisan seorang penunggang kuda yang tegar, yang berlari melewati padang yang kelihatannya sangat luas. "Apakah aku boleh menyentuhnya?" "Silahkan." Tetapi perhiasan itu tidak sempat aku bersihkan setiap hari. Kadang-kadang saja aku bersihkan. 2 atau 3 hari. Kadang-kadang lebih. Ketika tangan Gelagah Putih menyentuh perhiasan itu, memang terasa debu yang melekat. Bekas jari-jari Gelagah Putih itu sangat menarik perhatian. Bahkan kemudian Gelagah Putih pun mengusap perhiasan dinding itu lebih banyak lagi. "Perhiasan dinding ini dibuat dari apa?" bertanya Gelagah Putih. Jawaban Kisangli sangat mengejutkan pula. Katanya, "Emas. Semua perhiasan dinding di rumah ini terbuat dari emas." "Emas." Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir bersama-sama mengulanginya. "Ya." Kisangli yakin. "Ya. Aku yakin. Aku dapat membedakan berbagai jenis logam. Aku mengenal dengan baik emas, kuningan, tembaga, suasa dan sebagainya. Jika benda-benda itu tidak terbuat dari emas, maka benda-benda itu tentu sudah berubah warnanya." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Kisangli pun berkata, "Di sini banyak sekali benda-benda yang terbuat dari emas murni. Bahkan pembaringan di bilik yang sebelah itu pun dihiasi dengan berbagai macam benda yang terbuat dari emas. Sedang di bilik yang lain, pembaringan yang lebih kecil dibuat dari logam yang berlapis emas pula." Gelagah Putih mengusap keringatnya yang membasahi keningnya. Dengan suara yang datar ia pun bertanya, "Siapakah sebenarnya pemilik rumah ini?" Kisangli itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu. Bahkan Kiai Namaskara pun tidak tahu." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kiai Namaskara memang sudah mengatakan bahwa rumah ini ditemukannya begitu saja. Lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada saat Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum lahir. "Nah, silahkan, Nger. Bilik itu disediakan bagi Angger berdua. Jika Angger bersedia membersihkannya sendiri, silahkan, Nger." "Ya, Kisangli. Biarlah kami membersihkannya sendiri. Aku akan pergi ke dapur, Nger." "Silahkan, Kisangli."
Nanti kami akan menyusul. Ki Sangli tersenyum. Katanya. Baiklah, jika Angger berdua ingin melihat dapur rumah ini. Demikian Ki Sangli pergi ke pintu yang menghadap ke longkangan belakang yang memisahkan rumah itu dengan dapur, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun masuk ke bilik yang ditunjukkan oleh Ki Sangli. Bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Demikian mereka masuk ke dalamnya, maka jantung mereka terasa semakin berdebaran. Ternyata bilik itu sudah nampak bersih. Ada sebuah pintu yang terbuka, langsung ke serambi. Bukan saja sinar yang menerangi bilik itu, tetapi udara pun membuat bilik itu terasa segar. Seperti yang dikatakan oleh Ki Sangli, maka ada beberapa perhiasan yang terbuat dari emas murni. Sedangkan pembaringan yang besar yang ada di bilik itu dibuat dari kayu cendana. Baunya masih saja semerbak, meskipun pembaringan itu tentu sudah berada di tempat itu berpuluh tahun. Apa yang harus kita bersihkan, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Semuanya sudah bersih. Bahkan tidak ada debu yang melekat di perabot yang ada di dalam bilik ini. Jika demikian, marilah kita pergi saja ke dapur. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku ingin melihat serambi itu. Rara Wulan tidak membantah. Bersama Gelagah Putih, maka Rara Wulan pun turun ke serambi. Ternyata bahwa pintu di bilik sebelah yang menghadap ke serambi juga terbuka. Dari serambi Gelagah Putih dapat melihat bahwa pembaringan di bilik itu memang berlapis emas. Siapa yang membuat rumah sebesar dan semahal ini, di tengah-tengah hutan yang lebat ini, desis Rara Wulan. Tentu sebuah pesanggerahan. Tempat ini dahulu tentu merupakan hutan tutupan, yang sering dipergunakan untuk berburu oleh keluarga istana. Ya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Keluarga raja sering berada di tempat ini. Mereka mempergunakan tempat ini sebagai pesanggerahan. Mereka berburu, bercengkrama dan bertamasya di sekitar pesanggerahan ini. Tetapi keluarga raja mana? Demak? Pajang, atau Mataram permulaan? Mataram masih terlalu muda. Seandainya pesanggerahan ini dibuat pada masa Panembahan Senapati, bangunannya tentu masih nampak baru. Belum ada bagian yang rusak, yang harus diganti dengan bahan yang mutunya tidak sama. Mungkin jenis kayunya sama, tetapi buatannya jauh dari yang asli. Rara Wulan mengangguk-angguk. Pajang, dan bahkan Demak, itu tidak akan menghiasi pesanggrahannya dengan hiasan dinding yang terbuat dari emas murni. Apalagi Mataram. Mataram tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Keduanya pun kemudian tidak menebak-nebak lagi. Rara Wulanlah yang kemudian berkata, marilah, kita pergi ke dapur. Keduanya pun kemudian masuk kembali ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Dari bilik itu mereka memasuki ruang di bangunan belakang itu, langsung menuju ke pintu yang menghadap ke longkangan, yang memisahkan bangunan induk itu dengan dapur. Namun ternyata ada lorong khusus yang dilindungi dengan atap untuk menuju ke dapur, menyeberangi longkangan yang tidak terlalu luas itu. Namun di longkangan itu terdapat berbagai macam tanaman pohon bunga, seperti sebuah taman. Bunga soka merah jambu yang sedang berbunga lebat. Ceplok piring yang bunganya putih bersih, yang baunya semerbak tajam sekali di malam hari. Di sudut longkangan terdapat sebatang pohon kemuning yang juga sedang berbunga. Keduanya menarik nafas panjang. Meskipun agak ragu, namun keduanya pun pergi juga ke dapur melalui sebuah pintu yang terbuka. Keduanya pun kembali tercengang. Dapur rumah itu adalah sebuah dapur yang luas. Sayang pintu butulan di belakang agaknya sudah rusak, sehingga harus diganti dengan pintu yang lebih sederhana. Namun di dalam dapur itu terdapat perabot-perabot yang kebanyakan terbuat dari tembaga. Dandang, tempayan, kendil dan berbagai jenis perabot yang lain. Tetapi ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Tetapi perabot-perabot anyaman bambu itu nampaknya masih belum lama dibuat. Ki Sangli masih sibuk menyalakan api. Di atasnya ditaruh sebuah tempayan. Agaknya Ki Sangli sedang merebus air. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah menyibukkan diri pula, membantu Ki Sangli bekerja di dapur. Hari itu Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum sempat melihat-lihat berkeliling. Ketika senja turun, serta setelah Gelagah Putih dan Rara Wulan mandi, maka mereka telah duduk di peringgitan bersama Kiai Namaskara dan Ki Sangli. Di luar sadarnya, beberapa kali Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja bertanya,
Siapakah yang telah membuat rumah dengan perabot dan perhiasan yang mahal, di tengah-tengah hutan di lereng Gunung Merapi itu? Namun setiap kali Kiai Namaskara hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah makan malam, serta berbincang-bincang sejenak, maka Kiai Namaskara pun mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk beristirahat. Silahkan, Nger. Angger berdua tentu letih. Terima kasih, Kiai. Tetapi Kiai sendiri? Kiai Namaskara tersenyum. Katanya, aku terbiasa tidur setelah lewat tengah malam, Nger. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah masuk ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Sebuah bilik yang terhitung luas. Ada pintu ke ruang dalam, tetapi ada juga pintu ke serambi. Di malam hari, maka pintu ke serambi itu pun telah tertutup rapat dan diselarak dari dalam. Gelagah Putih pun telah menutup pintu yang menghadap ke ruang dalam, serta menyelaraknya pula. Berdua mereka ternyata tidak segera berbaring di pembaringan. Mereka masih mengamati berbagai macam perhiasan serta perabot yang terbuat dari emas, atau yang berlapis emas. Rasa-rasanya seperti di dunia mimpi, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk-angguk. Berkali-kali diusapnya sebuah patung gajah yang tentu juga terbuat dari emas. Sebuah geledek kayu berukir yang terletak di sudut ruangan, menebarkan bau kayu cendana pula. Sudahlah, berkata Gelagah Putih. Sebaiknya kita beristirahat. Tetapi dalam keadaan yang tidak sepenuhnya kita mengerti, kita harus berhati-hati. Tidurlah. Nanti lewat tengah malam aku akan membangunkanmu, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan pun sependapat. Karena itu, maka ia pun segera berbaring dan mencoba untuk tidur. Ia akan mendapat giliran berjaga-jaga di dini hari menjelang pagi. Sementara itu, Gelagah Putih masih duduk di sebuah amben kayu yang agak panjang. Juga berukir. Tetapi amben kayu itu tidak terbuat dari kayu cendana. Menilik jalur-jalur seratnya serta warnanya, agaknya amben kayu berukir itu dibuat dan kayu sanakeling yang keras. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Rara Wulan pun tertidur nyenyak. Ia merasa tenang karena Gelagah Putih berjaga-jaga. Rara Wulan itu mempercayai suaminya sepenuhnya. Suaminya tentu akan melindunginya dengan ilmunya yang tinggi. Gelagah Putih masih duduk di amben kayu itu. Dari kejauhan terdengar suara-suara malam di hutan yang lebat. Gelagah Putih juga mendengar aum harimau. Tetapi aum harimau itu rasa-rasanya tidak menakutkan lagi. Tidak terdengar sebagai ancaman seekor binatang buas yang lapar. Tetapi sebagai isyarat keberadaan mereka di hutan itu dalam suasana yang damai. Karena itu, Gelagah Putih pun sama sekali tidak merasa cemas meskipun disadarinya bahwa rumah itu berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Lewat tengah malam, sebelum Gelagah Putih membangunkannya, Rara Wulan telah bangun dengan sendirinya. Sambil menggeliat Rara Wulan pun duduk di bibir pembaringannya. Kakang masih duduk di situ sejak malam turun? Gelagah Putih tersenyum sambil menjawab. Ya. Kakang tidak bergeser sejengkal pun? Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya. Aku merasa nyaman duduk di amben kayu ini sambil mendengar suara-suara malam di tengah-tengah hutan. Aku mendengar jangkrik yang berderik, belalang dan burung-burung malam. Aku juga mendengar aum harimau di kejauhan. Tetapi tidak menegakkan bulu-bulu di tengkuku. Suara itu terdengar begitu bersahabat. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Jika Kakang akan beristirahat, silahkan. Biarlah aku duduk di amben itu sampai fajar. Kau tidak usah berjaga-jaga, Rara. Tidak akan ada apa yang terjadi. Semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Rara Wulan menggeleng. Katanya. Bukan untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tetapi aku harus membayar hutangku. Hutang apa? Kau sudah terlanjur berjaga-jaga separuh malam. Aku juga harus berjaga-jaga sampai pagi. Ah, itu tidak perlu. Biarlah aku mendengarkan suara-suara malam seperti yang kau dengar itu, Kakang. Aku ingin. Sementara itu, kau harus beristirahat meskipun hanya sebentar. Aku akan berbaring di sini saja. Di amben kayu ini. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Katanya. Tidak. Itu hakku sekarang. Kau harus pergi dari amben itu. Gelagah Putih tertawa.
Namun ia pun kemudian bangkit dan berbaring di pembaringan, sementara Rarawulan duduk di amben kayu sanakeling itu. Tetapi Gelagah Putih ternyata tidak segera tidur. Meskipun ia tetap berbaring di pembaringan, namun ia masih saja mendengar suara-suara malam di hutan yang damai itu. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Pagi-pagi sekali, Gelagah Putih dan Rarawulan sudah bangun. Namun ketika mereka pergi ke dapur, ternyata Ki Sangli sudah berada di dapur. Ki Sangli tersenyum. Katanya, "Kalian sudah bangun sepagi ini? Tidur sajalah lagi sampai matahari naik." "Aku terbiasa bangun pagi-pagi, Ki Sangli," jawab Gelagah Putih. "Demikian pula istriku. Tetapi bukankah di sini kalian berdua tetap saja tamu kami, sehingga kami pun harus memperlakukan kalian sebagai tamu? Bukankah Kiai Namaskara dan Ki Sangli sudah berjanji, bahwa kami akan dapat berbuat sebagaimana di rumah kami sendiri?" Ki Sangli tertawa. Sementara itu, Rarawulan pun segera membantu Ki Sangli bekerja di dapur, sementara Gelagah Putih pergi menimba air, mengisi jambangan di pakiwan. Demikianlah, maka pada hari itu Ki Sangli telah membawa Gelagah Putih dan Rarawulan melihat-lihat halaman samping, halaman belakang dan kebun dari rumah yang besar di tengah hutan itu. Setelah makan pagi, maka Gelagah Putih dan Rarawulan berjalan-jalan bersama-sama dengan Ki Sangli di kebun belakang. Kebun yang sejuk dengan berbagai macam pohon buah-buahan. Sementara itu di bawah pohon buah-buahan, terdapat berbagai jenis tanaman empon-empon. Terasa alangkah nyamannya tinggal di rumah itu. Beberapa macam jenis buah-buahan ada di kebun itu. Sementara itu berbagai macam burung berterbangan dan hinggap, dan bahkan membuat sarangnya di dahan-dahan pohon. Ketika Gelagah Putih menengadahkan wajahnya, ia melihat sekelompok burung merpati yang terbang berkeliling. Namun tiba-tiba muncul sepasang burung alap-alap yang terbang agak tinggi di langit. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Burung merpati adalah buruan burung alap-alap. Jika alap-alap itu lapar, maka alap-alap itu tentu akan memburu burung merpati itu sampai didapatkannya. Tetapi ketika burung alap-alap itu terbang menyilang sekelompok burung merpati itu, tidak terjadi sesuatu. Burung-burung merpati itu hanya menyibak seakan-akan memberi jalan kepada sepasang burung alap-alap itu. Tetapi alap-alap itu sama sekali tidak mengganggu sekelompok burung merpati itu. "Ada apa, Kakang?" bertanya Rarawulan. Gelagah Putih masih tetap menengadahkan wajahnya, sehingga Rarawulan pun ikut pula memandangi langit. "Burung itu," desis Gelagah Putih. "Alap-alap." "Ya." Tetapi alap-alap itu tidak menerkam burung merpati yang terbang bergerombol. Rarawulan menarik nafas panjang. Mereka pun kemudian beranjak dari tempat mereka. Mereka masuk semakin jauh ke kebun belakang. Di kebun belakang terdapat sebuah kolam yang cukup luas. Di dalam kolam itu terdapat berbagai jenis ikan. Dalam cetakan buku asli terdapat bagian yang hilang di sini. "Ular itu mempunyai liang di bawah pohon besar itu," desis Rarawulan. "Ya. Ikan di kolam itu tidak akan dapat berkembang biak." "Kenapa?" "Ular itu tentu selalu makan ikan yang ada di kolam." Ki Sangli menggeleng. Katanya, "Tidak. Jika kita pergi ke sebelah kolam itu, kita akan melihat sejenis tumbuh-tumbuhan yang buahnya menjadi kegemaran ular." "Walur." "Walur? Bau bunganya tidak enak dan tajam sekali menusuk hidung." "Ya. Tetapi itulah makanan ular." "Bunga bangkai," desis Rarawulan. "Ya. Bunga bangkai." Mereka pun kemudian berjalan lebih jauh ke dalam kebun. Ketika mereka mendekati dinding halaman belakang, maka Ki Sangli pun berkata, "Kita akan melihat hutan di belakang dinding kebun itu." Gelagah Putih dan Rarawulan pun mengangguk. Hampir bersamaan mereka menjawab, "Baik, Ki Sangli. Kita melihat hutan di belakang." Lewat pintu butulan mereka pun memasuki lingkungan hutan di belakang rumah yang besar itu. Mereka pun segera sampai di rawa-rawa yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman perdu dan semak-semak. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan terkejut melihat beberapa ekor buaya yang meluncur di rawa-rawa itu. "Buaya itu, Ki Sangli?" "Ya. Mereka akan makan." "Makan apa?" Sebelum Ki Sangli menjawab, Gelagah Putih dan Rarawulan melihat seekor rusa yang nampaknya ingin minum air di rawa-rawa itu.
Karena itu, maka Rarawulan pun berkata dengan cemas. Rusa itu? Kenapa? Bertanya Ki Sangli. Apakah buaya-buaya itu akan makan sepasang rusa itu? Tidak. Buaya-buaya itu akan naik ke darat. Ada semacam buah yang mirip dengan semangka yang bertebaran di hutan. Buaya-buaya itu senang sekali makan buah sejenis semangka itu. Makan buah semangka? Sejenis semangka, tetapi tidak manis. Pohonnya juga menjalar dan memenuhi lingkungan yang luas. Buahnya berserakan di mana-mana, sehingga buaya-buaya itu tidak akan kekurangan makan. Gelagah Putih dan Rarawulan menarik nafas panjang. Buaya-buaya itu memang tidak menghiraukan sepasang rusa yang minum di pinggir rawa-rawa itu. Hari itu Gelagah Putih banyak melihat keanehan-keanehan yang tidak masuk di akalnya. Tidak ada permusuhan di antara berbagai jenis binatang yang ada di hutan itu. Bahkan Ki Sangli telah menunjukkan pula bagaimana seekor macan makan buah durian liar yang runtuh dari pohonnya. Gelagah Putih dan Rarawulan sempat tertawa melihat seekor harimau menginjak buah durian yang sudah masak. Durian itu pun pecah dan harimau itu makan durian dengan lahapnya. Hari itu Gelagah Putih dan Rarawulan melihat hal-hal yang menakjubkan. Yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Tetapi mereka sudah melihatnya. Ketika kemudian malam turun, Gelagah Putih dan Rarawulan pun duduk di ruang dalam bersama Kiai Namaskara dan Ki Sangli. Setelah makan malam, maka mereka pun berbincang-bincang tentang banyak hal yang sulit dimengerti oleh Gelagah Putih dan Rarawulan. Tidak ada benih permusuhan yang ditaburkan di sini, Nger, berkata Kiai Namaskara. Karena itu, di antara pepohonan hutan dan semak-semak yang lebat, tidak ada sebatang pun pohon yang membuahkan kebencian, dendam dan permusuhan. Alam pun telah menciptakan persahabatan di antara para penghuninya. Aku dan Ki Sangli tidak pernah tersuruk ke dalam nafsu keduniawian yang dapat menaburkan permusuhan di lingkungan ini. Kami hidup dalam suasana yang damai. Tetapi Kiai telah membawa kami ke dalam lingkungan yang bernafaskan kedamaian itu. Sedangkan kami merasa bahwa kami adalah sosok yang kotor dan akan dapat menodai tempat ini. Sudah aku katakan, Nger, jika kalian terlibat dalam tindak kekerasan, dasarnya bukan dendam dan kebencian. Tetapi kalian sedang menjaga kehormatan kalian. Gelagah Putih dan Rarawulan pun mengangguk-angguk. Mudah-mudahan aku tidak salah langkah, Nger. Meskipun bahwa Angger berdua berbekal kemampuan olah kanuragan itu sudah merupakan cacat di dalam sikap damai Angger berdua, tetapi pada tangan yang baik, maka kemampuan itu pun akan memancarkan sinar yang jernih. Aku mohon doa restu, Kiai. Mudah-mudahan kami berdua selalu mendapat bimbingan, sehingga kami dapat meniti jalan yang dibenarkan. Ya, Angger. Kami akan selalu berdoa bagi Angger suami istri, agar Angger tidak tergelincir di sepanjang jalan kehidupan. Terima kasih. Kiai, sahut Gelagah Putih. Namun kemudian Gelagah Putih berkata, Kiai, hari ini kami sudah melihat lingkungan yang tidak pernah terbayang di dalam benak kami. Tetapi kami akan bersaksi kepada banyak orang, bahwa lingkungan yang damai itu bukan sekedar ada di angan-angan. Bukankah Angger baru sehari berada di sini? Sudah 2 hari 2 malam dengan malam nanti, Kiai. Aku kira sudah banyak yang kami lihat di sini. Bahkan rasa-rasanya kami sudah melihat seisi hutan ini. Kiai Namaskara itu tersenyum. Katanya, baiklah, jika Angger besok akan meneruskan perjalanan. Tetapi Angger harus berjanji. Berjanji apa, Kiai? Berjanji bahwa Angger akan singgah di sini lagi di perjalanan kembali dari Jati Anom. Gelagah Putih nampak menjadi ragu-ragu. Mungkin Angger merencanakan untuk mengambil jalan lain. Tetapi aku minta Angger singgah sekali lagi. Masih ada yang belum Angger lihat. Justru cacat terbesar dari lingkungan ini. Jika Angger bersedia, aku ingin Angger membawanya keluar dari lingkungan yang damai ini. Tetapi dengan pesan, bahwa cacat itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun juga. Karena cacat itu akan dapat menjadi benih kebencian dan keangkaramurkaan, jika berada di tangan yang salah. Apakah yang Kiai maksud dengan cacat itu? Besok sajalah, Nger, pada saat Angger singgah di sini. Aku menyimpannya di atas pintu sentong tengah, di sebuah peti kayu kecil yang terbuat dari kayu besi yang keras sekali. Kiai. Bagaimana pendapat Kiai, jika yang Kiai maksud dengan cacat itu aku bawa besok pagi saja keluar dari lingkungan ini?
Jangan, Ger. Jika demikian, maka Angger tidak akan pernah singgah di sini lagi. Gelagah Putih memandang Rara Wulan sekilas. Namun agaknya Rara Wulan tidak menunjukkan keberatannya untuk singgah di rumah itu pada perjalanan mereka kembali dari Jati Anom. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih juga tidur bergantian. Bagaimanapun juga mereka tetap berhati-hati, karena mereka merasa berada di tempat yang asing. Namun malam itu, Gelagah Putihlah yang tidur lebih dahulu. Rara Wulanlah yang duduk di amben kayu bilik itu. Ia masih saja mengagumi berbagai macam pajangan yang ada di dalam bilik itu. Patung seekor gajah yang terbuat dari emas itu masih saja menarik perhatiannya. Di tengah malam, Gelagah Putih pun terbangun sebelum Rara Wulan membangunkannya. Di separuh malam berikutnya, Rara Wulanlah yang tidur nyenyak. Sementara Gelagah Putih duduk di amben kayu sambil mendengarkan suara-suara malam yang sangat menarik. Menjelang fajar, maka burung-burung liar pun mulai berkicau. Suaranya nyaring lepas menerobos dedaunan hutan. Kegembiraan terkesan pada kicaunya yang mengumandang. Sebelum matahari terbit, Gelagah Putih dan Rara Wulan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah itu, meneruskan perjalanan ke Jati Anom. Kau akan berangkat pagi-pagi sekali, Ger? Bertanya Kiai Namaskara. Ya, Kiai. Mumpung udaranya masih sejuk. Angger berdua, berkata Kiai Namaskara. Aku berterima kasih sekali atas kesediaan Angger berdua singgah, dan bahkan tinggal di rumah ini untuk 2 malam. Aku merasa kerinduanku untuk berhubungan dengan sesama rasa-rasanya telah terobati. Karena itu, Ger, aku ingin menyatakan terima kasihku tidak sekedar dengan kata-kata. Aku ingin memberi kenang-kenangan kepada Angger berdua. Kenang-kenangan, Kiai? Ya, kenang-kenangan. Kiai Namaskara berhenti sejenak, lalu katanya selanjutnya. Angger tahu bahwa di sini terdapat banyak sekali hiasan dinding serta pajangan yang terbuat dari emas. Ger, jika kau ingin, bawalah seberapa Angger berdua kehendaki. Di sini benda-benda itu tidak akan ada artinya. Jika benda-benda berharga itu berada di tangan Angger berdua, mungkin benda-benda itu akan mempunyai arti. Kedua orang suami istri itu menjadi tegang. Namun kemudian Gelagah Putih menjawab. Maaf, Kiai. Bukan maksud kami menolak pemberian Kiai yang tulus. Aku tahu bahwa benda-benda berharga yang ada di sini sudah menjadi milik Kiai. Tetapi kami berdua merasa bahwa kami tidak mempunyai hak untuk memiliki benda-benda berharga itu. Karena itu, Kiai, maafkan kami bahwa kami tidak dapat menerimanya. Kenapa, Ger? Bukankah benda-benda berharga ini sudah tidak ada yang memiliki lagi? Ya, Kiai. Seperti yang sudah aku katakan, bahwa benda-benda berharga itu sudah menjadi milik Kiai. Tetapi rasa-rasanya aku akan dibebani oleh perasaan bersalah, jika aku membawa 1 atau 2 benda-benda berharga yang terbuat dari emas itu. Tidak, Ger. Kau tidak bersalah. Jika kepergian 1-2 benda berharga itu merupakan satu kesalahan, biarlah aku yang menanggungnya. Biarlah benda-benda itu tetap berada di lingkungan dunia yang damai ini, Kiai. Selebihnya, aku akan pergi mengembara. Jika aku membawa benda berharga, maka benda-benda berharga itu akan dapat menimbulkan persoalan bagi kami di perjalanan. Kiai Namaskara menarik nafas panjang. Katanya, baiklah, Ger. Aku memang tidak berniat membebani perasaan bersalah bagi Angger berdua. Karena itu, jika benda-benda berharga itu akan dapat menimbulkan persoalan, baik karena gejolak jiwa Angger berdua sendiri maupun karena tingkah laku orang lain, biarlah benda-benda itu tetap berada di sini. Tetapi pada suatu saat jika Angger memerlukannya, aku persilahkan Angger datang kepadaku. Baik, Kiai. Dalam keadaan yang mendesak, kami akan menjumpai Kiai Namaskara lagi. Ada pesanku yang lain kepada kalian berdua, Ger. Tempat ini adalah tempat yang harus tetap dirahasiakan. Karena itu, jangan katakan kepada siapapun juga. Jangan katakan kepada ayah Angger, kepada sepupu Angger dan kepada siapapun juga. Ingat-ingat itu, Ger. Ya, Kiai. Kami tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga. Kami berjanji. Karena itu pula, seandainya aku membawa benda-benda berharga dari tempat ini, apa yang harus aku katakan, jika ada yang menanyakan dari mana aku mendapatkannya? Ya, Ger. Angger benar.
Mungkin dengan demikian Angger akan dapat dituduh mendapatkan benda-benda berharga itu dengan cara yang tidak sah. Ya, Kiai. Baiklah, Ngger. Semoga kita dapat bertemu lagi. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera meninggalkan lingkungan yang tenang, tentram dan damai itu. Kiai Namaskara telah minta kepada Ki Sangli untuk mengantarkan keduanya sampai keluar hutan di lereng Gunung Merapi itu. Di mulut lorong di hutan lereng Gunung Merapi itu, Ki Sangli berhenti. Katanya, "Selamat jalan, Angger berdua. Kami menunggu Angger kembali dari Jati Anom." "Ya, Ki Sangli. Kami sudah berjanji untuk singgah. Tetapi kami tidak tahu pasti kapan kami akan kembali." "Kapan saja, Ngger. Kami menunggu." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan Ki Sangli yang berdiri termangu-mangu. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan berpaling, mereka melihat 2 ekor harimau berdiri termangu-mangu pula, di sebelah-menyebelah Ki Sangli. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melihat beberapa ekor kijang menyembulkan kepalanya dari balik gerumbul di dekat kedua ekor harimau itu, tanpa diganggu. Kemudian seekor lembu melenguh, seakan-akan mengucapkan selamat jalan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Di luar sadarnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangkat tangannya melambai kepada Ki Sangli, yang masih saja memandangi mereka. Ternyata Ki Sangli pun telah melambaikan tangannya pula. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan menelusuri jalan setapak di sela-sela batu-batu padas di lereng Gunung Merapi. Mereka sama sekali tidak merasa cemas bahwa mereka akan diganggu oleh seekor binatang buas. Akhirnya keduanya turun ke jalan yang lebih besar. Keduanya pun segera mengenali tempat itu. Di tempat itu mereka berkelahi melawan 12 anak muda bengal yang mengganggu mereka. Dengan demikian, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka ke Jati Anom. Perjalanan yang masih terhitung panjang. Mumpung masih pagi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan mempercepat langkah mereka. Beberapa lama mereka berjalan, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu berjalan semakin menjauhi hutan itu. Di perjalanan, keduanya tidak menjumpai hambatan apa-apa lagi. Mereka tidak bertemu dengan binatang buas. Tidak bertemu dengan anak-anak muda yang nakal, dan tidak pula bertemu dengan penjahat yang akan menyamun mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang langsung memasuki gerbang sebuah padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Widura itu memang agak mengejutkan. Ketika seorang cantrik memberitahukan bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan datang di padepokan, maka dengan tergesa-gesa Ki Widura pun menyongsong mereka. "Marilah. Masuklah langsung ke ruang dalam bangunan utama." Ki Widura mempersilahkan. Keduanya pun kemudian langsung masuk ke ruang dalam. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Kita duduk di serambi saja, Ayah. Di dalam udaranya terasa terlalu panas." "Baiklah. Jika kau ingin duduk di serambi, silahkan." Mereka bertiga pun kemudian duduk di sebuah amben yang agak besar di serambi. "Kapan kau berangkat dari Tanah Perdikan? Pada saat seperti ini kau sudah berada di sini." Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun menjawab, "Aku berangkat dari Tanah Perdikan sudah 2 hari yang lalu, Ayah." "2 hari yang lalu?" "Ya. Jadi kemana saja kau selama ini?" "Ayah," berkata Gelagah Putih, yang sudah berjanji untuk tidak membuka rahasia tentang rumah di hutan lereng Gunung Merapi itu. "Aku telah memasuki kembali tugasku mencari tongkat baja putih yang dibawa oleh Ki Sabalintang itu. Karena itu, aku mencoba menelusuri beberapa padukuhan di lereng Gunung Merapi." "Kau temukan sesuatu yang berarti dalam tugasmu itu?" "Tidak, Ayah." Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Ki Widura itu bertanya tentang keselamatannya dan keselamatan seluruh keluarga di Tanah Perdikan. "Semuanya baik-baik saja, Ayah." Namun Gelagah Putih pun kemudian telah bercerita tentang kedatangan seseorang yang mengaku masih mempunyai hubungan darah dengan Ki Gede. Namanya Ki Kapat Argajalu. Kedua orang anaknya laki-laki bernama Soma dan Tumpak. Ki Widura pun mendengarkan cerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi di Tanah Perdikan dengan sungguh-sungguh. "Aku sudah mendengar serba sedikit tentang peristiwa itu, Gelagah Putih. Kakangmu Untara juga sudah mendengarnya. Tetapi belum terlalu jelas dan terperinci.
Ternyata Ki Kapat Argajalu itu mempunyai hubungan dengan Ki Sabalintang. Aku tidak tahu sejauh manakah hubungan mereka. Mungkin mereka sekedar berkenalan dan saling memanfaatkan. Mungkin dalam hubungan yang lain. Karena itu, maka aku dan Rara Wulan ingin mendengar lebih banyak tentang perguruan mereka. Apakah niatmu itu ada hubungannya dengan tugasmu melacak tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang? Ya, ayah. Justru karena tugas itulah maka aku akan pergi ke barat. Jika sekarang aku justru pergi ke timur, itu karena Kakang Agung Sedayu minta aku mohon diri dan mohon doa restu ayah. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya. Bagus. Kakakmu tidak pernah melupakan doa restu orang tua. Tetapi bukankah kalian tidak terikat oleh waktu, sehingga kalian dapat berada di sini beberapa hari? Mungkin kau akan pergi menemui kakangmu Untara dan kakangmu Suandaru. Gelagah Putih mengangguk. Katanya. Ya, ayah. Aku memang tidak terikat oleh waktu. Tetapi tentu saja kami tidak akan terlalu lama di sini. Setelah aku bertemu dengan Kakang Untara, agaknya kami akan menempuh perjalanan kembali ke barat. Ki Widura mengangguk-angguk. Kepada Ki Widura, Gelagah Putih menunjukkan pertanda yang diterima dari Mataram, yang dipakainya sebagai timang pada ikat pinggangnya. Kau mendapat kepercayaan yang tinggi, Gelagah Putih. Dengan demikian maka kita dapat menilai, bahwa tugas yang sedang kau jalani adalah tugas yang dianggap sangat penting, sehingga kau memperoleh wewenang yang luas. Ya, ayah. Agaknya tongkat baja putih itu diperhitungkan oleh para pemimpin di Mataram akan dapat menimbulkan gangguan yang sungguh-sungguh. Tongkat baja putih di tangan Ki Sabalintang itu oleh beberapa orang pemimpin di Mataram tentu dianggap sebagai bayangan Kanjeng Adipati Arya Penangsang, yang merasa dirinya berhak atas tahta Demak pada waktu itu. Dengan tongkat baja putih itu, apalagi menjadi genap sepasang, maka Ki Sabalintang akan dapat mempengaruhi banyak orang, terutama pada garis keturunan mereka yang mendukung perjuangan Arya Penangsang. Ki Sabalintang akan dapat mengungkit dendam di setiap jantung anak-anak yang merasa kehilangan ayahnya, atau bahkan cucu-cucu yang kehilangan kakeknya, bahkan tersisih dari lingkungannya, karena mereka adalah keturunan orang-orang yang berada dalam kubu yang dikalahkan dan dianggap bersalah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun pembicaraan itu pun terputus ketika seorang cantrik menghidangkan minuman hangat serta makanan bagi mereka. Setelah minum dan makan makanan yang dihidangkan, Gelagah Putih pun berkata, "Kami akan pergi menemui Kakang Untara, ayah. Jangan sekarang. Kalian dapat beristirahat hari ini. Besok pagi-pagi saja kalian pergi menemui Untara." Gelagah Putih memandang Rara Wulan sejenak. Namun agaknya Rara Wulan sependapat dengan mertuanya. Karena itu, maka Rara Wulan pun kemudian mengangguk. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, Rara Wulan agaknya setuju dengan usul ayah. Besok pagi saja kami akan menemui Kakang Untara. Nah, sekarang beristirahatlah. Bilik bagi kalian sedang dibersihkan oleh para cantrik. Demikianlah. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada di dalam biliknya. Namun bergantian keduanya pun segera pergi ke Pakiwan untuk mandi. Menjelang senja, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan-jalan di halaman belakang padepokan kecil di Jati Anom itu, ditemani oleh seorang cantrik. Keduanya terkejut ketika mereka melihat 2 ekor ayam jantan bertarung. "Kenapa kedua ekor ayam jantan itu bertarung?" bertanya Gelagah Putih. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab. Keduanya memang sering bertarung. Kami sudah memisahkannya, seekor di sebelah timur Belumbang, seekor di sebelah barat. Tetapi setiap kali keduanya ketemu, maka keduanya selalu saja berkelahi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Rara Wulan pun berdesis. Apakah mereka tidak dapat hidup dengan damai? Cantrik itu pun kemudian berlari-lari mengusir kedua ekor ayam yang bertarung itu dengan melempar batu-batu kerikil. "Kenapa tiba-tiba saja para cantrik di padepokan ini berubah menjadi kasar?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menggeleng sambil berdesis. "Tidak. Mereka tidak berubah menjadi kasar. Mereka sama sekali tidak berubah. Tetapi pandangan kita terhadap merekalah yang justru berubah, setelah kita berada di rumah Kiai Namaskara selama 2 hari 2 malam. Rara Wulan mengangguk-angguk.
katanya. Ya, kitalah yang berubah. Keduanya pun kemudian menjadi gelisah melihat dua ekor burung wulung terbang berputaran di atas halaman belakang padepokan. Sementara itu, Cantrik yang mengusir kedua ekor ayam jantan yang bertarung itu menggiring seekor induk ayam dengan 7 ekor anaknya ke kandang. Masuk, masuk. Ada elang. Nanti anakmu disambarnya. Sambil mengangguk-angguk kecil Gelagah Putih berkata. Sekarang kita berada di dunia yang sehari-hari kita huni. Ya. Rara Wulan pun mengangguk. Timang diikat pinggangku ini pun merupakan ciri dari dunia kita ini. Demikian pula tugas perjalanan kita. Ya. Kita sudah meninggalkan jejak kotor yang menodai rumah Kiai Namaskara. Bukankah itu atas kehendak Kiai Namaskara, dapat salah memilih orang untuk singgah di dunia damainya? Rara Wulan terdiam. Keduanya pun kemudian berjalan menuju ke kandang domba yang berada di sudut padepokan kecil itu. Di sekitar kandang domba itu dibuat pagar berkeliling, agar domba-domba itu tidak berkeliaran kemana-mana. Demikian keduanya serta seorang cantrik yang menyertai mereka sampai ke kandang, maka dilihatnya 2 ekor domba jantan sedang berkelahi. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan. Di hutan di lereng Gunung Merapi, domba dan serigala serta harimau tidak pernah bertengkar. Di padepokan ini, sesama domba pun telah berkelahi. Padepokan kecil ini bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan, sebelum mereka singgah di rumah Kiai Namaskara, terasa sejuk, tenang dan tentram. Namun ternyata bahwa padepokan kecil itu adalah padepokan yang hiruk-pikuk. Penuh pertengkaran dan bahkan perkelahian. Tentu juga dapat terjadi saling membunuh antara berbagai jenis binatang. Burung sikatan yang berterbangan di atas rerumputan itu tentu sedang mengintai belalang untuk diterkam dan dimakannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan kandang itu, ketika cantrik yang menyertainya berusaha melerai domba yang berkelahi itu. Namun beberapa saat kemudian, maka senja pun turun. Keduanya pun kemudian telah kembali ke bangunan induk setelah mencuci kaki dan tangannya. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menceritakan bahwa mereka telah berada di satu lingkungan yang terasa damai. Di malam hari, ketika keduanya telah berada di bilik mereka, maka Gelagah Putih pun berkata, "Kita memang tidak dapat berbicara tentang lingkungan yang damai itu, Rara. Bukan saja karena kita sudah berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun juga, tetapi juga karena kita tidak pantas untuk membicarakannya. Jika besok kita pergi menemui Kakang Untara, maka yang akan kita bicarakan adalah tindak kekerasan. Bukankah mencari dan kemudian mengambil tongkat baja putih itu juga satu tindak kekerasan terhadap sesama? Tentu Kisah Balintang tidak akan memberikan begitu saja. Mungkin kita akan berkelahi. Siapapun yang kalah atau menang, namun kekerasan itu sudah terjadi." Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Malam itu, keduanya pun telah berbaring di pembaringannya bersama-sama. Mereka tidak merasa perlu untuk bergantian berjaga-jaga di padepokan kecil itu. "Kita memang aneh, Kakang," berkata Rara Wulan. "Apa yang aneh?" "Di lingkungan yang tentram dan damai kita menaruh curiga, sehingga salah seorang di antara kita harus berjaga-jaga. Tetapi sebaliknya di sini, di mana pertengkaran dan perkelahian terjadi, bahkan di antara binatang peliharaan yang sejenis, kita dapat tidur lelap bersama-sama." Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Ya, agaknya kita sudah mengenal tempat ini dengan baik. Kita percaya kepada para cantrik yang meronda dengan senjata di tangan mereka, yang telah dengan tekun berlatih berkelahi sebagaimana kita lakukan." Rara Wulan terdiam. Meskipun demikian, meskipun mereka merasa berada di tempat yang aman bagi mereka, namun mereka tidak segera dapat tidur. Baru menjelang tengah malam keduanya tertidur lelap. Di hari berikutnya, keduanya pun telah pergi menemui Untara. Seperti juga yang dikatakan kepada Ki Widura, Gelagah Putih dan Rara Wulan minta diri untuk melanjutkan pencariannya atas tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang. "Jadi kau akan pergi ke barat?" bertanya Untara. "Ya, Kakang. Kami mencium jejak Ki Sabalintang di arah barat. Ia tidak pernah berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Kami akan mencoba. Mungkin kami dapat menelusurinya." Untara mengangguk-angguk. Sementara itu, Gelagah Putih pun menceritakan pula peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan dengan rinci, yang mendorongnya untuk pergi ke arah barat.
Ketika Gelagah Putih menunjukkan pertanda yang diterimanya dari Mataram, maka seperti Widura, Untara itu pun berkata, "Kau mendapat kepercayaan yang sangat tinggi, Gelagah Putih. Jika kau kehendaki, aku tidak dapat menolak menyediakan prajuritku bagi kepentingan tugasmu." Agaknya tongkat baja putih itu dianggap benda yang dapat menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh bagi Mataram. "Ya, Kakang. Karena benda itu adalah pertanda kepemimpinan sebuah perguruan yang besar dan disegani." Untara menarik nafas panjang sambil berkata, "Karena itu kau harus sangat berhati-hati." "Ya, Kakang. Kami akan sangat berhati-hati." Untara pun kemudian memberikan pesan-pesan yang sangat berarti bagi Gelagah Putih. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan mempunyai ilmu yang tinggi, namun Untara mempunyai pengalaman yang lebih luas, khususnya dalam mengemban tugas kenegaraan. Gelagah Putih pun sempat menemui Nyi Untara dan anaknya yang sudah menjadi semakin besar. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak terlalu lama berada di rumah kakak sepupunya. Dari rumah Untara, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun pergi ke Sangkal Putung. Namun mereka singgah sebentar di padepokan untuk meminjam 2 ekor kuda. Di Sangkal Putung, keduanya juga tidak terlalu lama. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya sekedar datang untuk minta diri serta minta doa restu. Di sore hari, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di padepokannya lagi. Ketika malam turun, maka mereka pun duduk di ruang dalam bangunan utama padepokan kecil itu. Kepada Ki Widura, Gelagah Putih pun mengatakan bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan akan minta diri di keesokan harinya. "Begitu tergesa-gesa? Bukankah kalian tidak dibatasi waktu, sehingga kalian dapat berangkat kapan saja?" "Tetapi rasa-rasanya kami sudah menyia-nyiakan waktu, Ayah," jawab Gelagah Putih. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Hati-hatilah di perjalanan. Tugasmu adalah tugas yang berat. Meskipun batasan yang diberikan kepada kalian cukup longgar, namun kalian tetap saja diikat oleh pertanggungjawaban atas tugas kalian. Kalian tidak dapat melakukan tugas dengan seenaknya karena kalian tidak dibatasi oleh waktu serta keharusan untuk berhasil." "Ya, Ayah," berkata Ki Gede menoreh. "Aku akan berdoa bagi kalian. Mudah-mudahan kalian selalu berada di bawah tuntunannya." "Terima kasih, Ayah." Demikianlah. Sambil makan malam, maka Ki Widura masih memberikan beberapa pesan. Bagaimanapun juga Ki Widura yang usianya menjadi semakin tua itu telah menyimpan banyak sekali pengalaman di dalam dirinya. Namun akhirnya Ki Widura itu pun berkata, "Gelagah Putih, aku akan menjadi semakin tua. Seberapapun aku menghimpun ilmu, namun jika wadahku sudah tidak mampu mendukungnya, maka aku harus menghentikan segala kegiatan. Dalam keadaan yang demikian, diperlukan seseorang untuk melanjutkan tugasku di sini. Kakangmu Agung Sedayu, yang merupakan murid utama dari perguruan orang bercambuk, sekarang telah menjadi seorang prajurit. Ia akan mendaki kedudukannya dari satu tataran ke tataran berikutnya. Agaknya kita tidak dapat berharap agar Agung Sedayu bersedia memimpin padepokan kecil ini. Sementara itu, Suandaru sudah ditunggu oleh 2 lingkungan yang sama-sama berharga baginya. Kademangan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia tahu arah pembicaraan ayahnya. Orang yang masih belum terkait pada satu tugas tertentu adalah Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih tidak menyahut. Ia sengaja berdiam diri, agar pembicaraan itu tidak berkepanjangan. Seandainya ayahnya menyinggung tentang kemungkinan tentang pewarisan tugas di padepokan itu, ia akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Agaknya Ki Widura tidak mendesaknya. Ki Widura pun belum berniat membicarakan dengan sungguh-sungguh kepemimpinan di padepokan itu. Ia masih harus menunggu. Jika Gelagah Putih pada suatu saat mendapatkan kedudukan yang memberikan kemungkinan yang baik di masa depannya, maka ia tidak akan memaksa Gelagah Putih untuk tetap tinggal di padepokan itu. Ketika kemudian malam menjadi semakin malam, maka Ki Widura telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk beristirahat. "Besok kalian akan menempuh perjalanan panjang. Beristirahatlah." "Ya, Ayah. Besok kami akan bangun pagi-pagi. Kemudian kami akan pergi menelusuri jalan melingkar di kaki Gunung Merapi." "Kau akan mengambil jalan pintas?" "Ya, Ayah," berkata Ki Gede menoreh. "Kau akan singgah lagi di Tanah Perdikan menoreh?"
Tidak, ayah. Tidak perlu. Kami sudah minta diri kepada keluarga di Tanah Perdikan Menoreh dan kepada Ki Gede. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Sekarang tidurlah. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rarawulan itu telah pergi ke pembaringannya. Keduanya pun segera membaringkan dirinya di pembaringan. Tidurlah, Rara, berkata Gelagah Putih. Besok kita berangkat pagi-pagi. Tetapi Rarawulan justru menyahut. Tidurlah, Kakang. Besok kita berangkat pagi-pagi. Keduanya tertawa. Namun beberapa saat kemudian, maka keduanya pun telah tertidur lelap. Pagi-pagi sekali keduanya sudah terbangun. Tetapi ternyata beberapa orang cantrik telah bangun lebih dahulu. Bahkan nasi, sayur dan lauk pauknya telah tersedia. Masih mengepul. Demikian Gelagah Putih dan Rarawulan selesai berbenah diri, maka mereka pun dipersilahkan untuk makan pagi. Kalian akan menempuh perjalanan panjang. Makanlah lebih dahulu. Terima kasih, Ayah. Setelah makan pagi dan setelah beristirahat sejenak, maka keduanya pun minta diri. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Sebelum matahari terbit, maka Gelagah Putih dan Rarawulan telah siap untuk berangkat. Para cantrik telah berada di halaman untuk mengucapkan selamat jalan. Setelah Gelagah Putih mencium tangan ayahnya, demikian pula Rarawulan mencium tangan mertuanya, maka keduanya pun segera meninggalkan padepokan itu. Di Regol, Gelagah Putih dan Rarawulan melambaikan tangan mereka kepada para cantrik yang melepasnya pergi meninggalkan padepokan. Ketika Ki Widura menawarkan 2 ekor kuda, Gelagah Putih dan Rarawulan tidak bersedia menerimanya. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun berkata, "Kami sengaja tidak membawa kuda, Ayah. Sebenarnya kalian dapat berkuda ke Jati Anom. Kemudian kalian singgah lagi di Tanah Perdikan. Baru kemudian kalian pergi ke barat dengan berjalan kaki." "Banyak pengalaman yang kami jumpai di perjalanan, Ayah," jawab Gelagah Putih. Sesaat kemudian, Gelagah Putih dan Rarawulan telah meninggalkan pintu gerbang padepokan. Semakin lama menjadi semakin jauh. Rasa-rasanya keduanya ingin berjalan lebih cepat lagi, agar mereka segera sampai di rumah Ki Namaskara. Keduanya tidak mengerti, kenapa mereka begitu didesak oleh keinginan untuk segera sampai di rumah yang penuh dengan kedamaian hati itu. Perjalanan mereka pun tidak terhenti. Meskipun keringat mereka bagaikan diperas dari dalam tubuh mereka oleh teriknya sinar matahari, serta langkah mereka yang rasa-rasanya agak tergesa-gesa, mereka rasa-rasanya tidak ingin untuk beristirahat. Ketika mereka sudah melingkari kaki bukit dan mulai merayap di sisi selatan, maka mereka pun merasa bahwa mereka sudah akan sampai ke mulut lorong di sela-sela tebing berbatu padas yang menuju ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka sudah melihat ciri-ciri dari mulut lorong itu. Mereka melihat sebatang pohon yang besar. Gumpalan-gumpalan batu padas yang besar, serta beberapa ciri yang lain yang meyakinkan bahwa mereka benar-benar telah sampai di mulut lorong. Karena itu, ketika mereka sampai di celah-celah tebing berbatu padas yang mereka yakini sebagai lorong yang akan membawa mereka memasuki hutan itu, maka mereka pun segera berbelok. Mula-mula mereka tidak begitu menghiraukan keadaan di sebelah menyebelah mereka. Baru kemudian Rarawulan berdesis. "Apakah kita tidak keliru, Kakang?" Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, "Menilik ciri-cirinya, lorong inilah yang menuju langsung ke rumah Kiai Namaskara. Tetapi sebagaimana Kakang lihat, di sebelah menyebelah jalan ini telah ditumbuhi semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu. Bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang berduri." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dia matinya lorong sempit yang menuju ke rumah Kiai Namaskara yang berada di hutan di lereng Gunung Merapi itu. Memang agak aneh, baru 2 hari yang lalu Gelagah Putih dan Rarawulan melewati jalan itu. Namun tiba-tiba saja semuanya seakan-akan sudah berubah sama sekali. Namun mereka berjalan terus. Semakin jauh mereka berjalan memasuki lorong itu, mereka pun semakin yakin bahwa jalan yang mereka lalui 2 hari yang lalu adalah lorong itu pula. Tetapi tentu tidak mungkin bahwa dalam waktu 2 hari di lorong itu dan di sebelah menyebelah, pada tebing yang berbatu padas, telah tumbuh semak-semak belukar yang begitu lebat. Tetapi apa yang mereka saksikan ternyata seperti itu. Namun keduanya berjalan terus. Mereka menyusuri lorong yang sempit itu semakin mendekati hutan lereng Gunung Merapi itu.
Keduanya menjadi semakin heran ketika mereka sampai di pinggir hutan. Meskipun mereka masih dapat mengenali tempat itu, namun rasa-rasanya segala-galanya sudah berubah. Perubahan yang tidak masuk di nalar mereka, jika itu terjadi hanya dalam waktu 2 hari. Beberapa dahan patah yang saling menyilang. Semak-semak berduri merambat yang membelit pepohonan hampir sampai ke puncak. Apa yang telah terjadi dalam 2 hari ini, desis Gelagah Putih. Tempat ini justru terasa sangat mengerikan, berkata Rara Wulan. Tetapi mereka tidak mengurungkan niatnya. Mereka pun segera memasuki lorong menuju ke rumah Kiai Namaskara. Beberapa lama mereka berjalan di antara tetumbuhan raksasa yang di bawahnya penuh dengan belukar. Mereka harus menyibak gerumbul-gerumbul yang di antaranya berduri. Jalan ini yang kita lalui 2 hari yang lalu, tetapi tidak seperti ini, berkata Rara Wulan. Ya. Tidak seperti ini, dan tidak mungkin berubah seperti ini. Tetapi kita menghadapi kenyataan ini, Kakang. Ya. Kita menghadapi kenyataan ini. Keduanya pun berjalan terus. Mereka tidak menghiraukan tubuh mereka yang tergores-gores duri. Tiba-tiba saja keduanya tertegun. Mereka sudah menjadi semakin dekat dengan rumah Kiai Namaskara. Mereka pun sudah melihat gerbang halaman rumah Kiai Namaskara itu. Itu pintu gerbangnya, Kakang, berkata Rara Wulan. Ya. Itu pintu gerbangnya. Tetapi jantung kedua orang suami istri itu terasa berdegup semakin keras. Mereka melihat pintu di gerbang itu sudah pecah dan roboh. Bahkan uger-ugernya pun sudah lapuk, serta tulang-tulang atap pintu gerbang itu sudah berpatahan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pintu gerbang itu memang sudah rusak. Tetapi sudah diperbaiki, meskipun dengan bahan dan buatan yang tidak dapat menyamai aslinya, gumam Gelagah Putih. Tetapi justru karena itu, maka keduanya seakan-akan didorong untuk segera masuk ke halaman. Keduanya memang agak sulit melewati pintu gerbang yang rusak itu. Mereka harus melangkahi beberapa potong kayu yang terbujur lintang. Aku masih melihat ukiran dan bekas sungging pada pintu gerbang itu, berkata Gelagah Putih. Ya. Tetapi sudah sangat rusak. Demikian mereka memasuki halaman rumah itu, keduanya tegak mematung. Justru jantung mereka serasa berhenti berdetak. Halaman yang mereka hadapi adalah halaman yang luas seperti yang pernah mereka lihat. Tetapi dipenuhi oleh batang ilalang dan belukar yang lebat. Bahkan di sana-sini telah tumbuh beberapa batang pohon yang cukup besar. Apa artinya ini, desis Rara Wulan? Rumah itu, berkata Gelagah Putih dengan suara serak. Rumah yang berdiri di depan mereka adalah rumah yang sudah separuh roboh. Menilik bekasnya, rumah yang roboh itu adalah rumah yang besar, sebagaimana pernah mereka lihat 2 hari yang lalu. Jika aku bermimpi, Rara, kenapa mimpi kita sejalan? Bukankah itu tidak mungkin? Ya. Tentu bukan mimpi. Meskipun jantung mereka berdebaran, namun keduanya melangkah di sela-sela belukar yang tumbuh di halaman, menuju ke tangga rumah yang besar tetapi sudah separuh roboh itu. Di dalamnya ada beberapa perhiasan dinding yang terbuat dari emas, berkata Rara Wulan. Gelagah Putih tidak menjawab. Sejenak kemudian, keduanya telah naik ke pendapa. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Mereka mengenali semua yang ada dan tersisa di rumah itu. Mereka mengenali lantainya, tiang-tiangnya yang masih berdiri, ukirannya, sunggingannya yang sudah hampir tidak nampak lagi, gebyoknya yang sudah roboh, dan bagian-bagian yang lain. Ketika mereka berusaha untuk masuk ke ruang dalam, mereka terkejut oleh aum seekor harimau. Dengan serta mereka berpaling. Aum harimau itu di telinga mereka terdengar jauh berbeda dengan aum harimau 2 hari yang lalu. Sebenarnya lah bulu-bulu tengkuk mereka meremang. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu melihat 2 ekor harimau memburu seekor kijang. Di depan rumah itu, seekor di antara kedua harimau itu berhasil menerkam kijang itu, serta mencengkeramnya dengan kuku dan giginya yang tajam. Sementara itu yang lain pun ikut pula menggigit tengkuknya, sehingga kijang itu hanya dapat menggeliat. Terdengar kijang itu memekik pendek. Namun kemudian terdiam. Darah mengucur dari lukanya. Sementara itu, kedua ekor harimau itu telah membawa kijang itu masuk ke dalam semak-semak belukar. Sekarang kita berada di dunia kita, Rara, berkata Gelagah Putih. Jadi, 2 hari yang lalu, kita berada di mana? Gelagah Putih menggeleng. Katanya.
Aku tidak tahu. Aku tidak dapat mengatakannya. Namun, keduanya pun masuk lebih dalam lagi di reruntuhan rumah itu. Namun mereka sama sekali tidak lagi menemukan perhiasan-perhiasan dari emas. Tidak secuil pun. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam dapur, yang mereka temukan hanyalah bekas tungku yang sudah rusak. Tidak ada perabot apapun yang terbuat dari tembaga atau dari anyaman bambu. Kita lihat, apakah bekas bilik yang kita pergunakan itu masih ada. Keduanya pun kemudian pergi ke ruang dalam. Ternyata mereka masih dapat mengenali pintu yang masuk ke dalam bilik yang mereka pergunakan. Tetapi bilik itu sendiri sudah berada di bawah reruntuhan tulang-tulang dari bangunan joglo yang besar itu. Tidak ada yang tersisa, desis Gelagah Putih. Demikian pula bilik di sebelahnya. Apakah Kiai Namaskara terkena kutukan, karena kita berdua yang kotor ini singgah di sini, desis Rara Wulan. Apakah kita harus menyalahkan diri kita sendiri? Rara Wulan terdiam. Bersambung ke bab 512. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.